Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 22 Maret 2024 dalam pekan kelima Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 20 ayat 10 sampai dengan 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku,
keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku. Kuperlihatkan kepadamu, manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah.
padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus andalanku. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Jumat pada pekan Prapaskah kelima. Dalam bacaan pertama, kita bisa membayangkan bagaimana musuh-musuh Yeremia merancangkan perkara. Mereka berkata, adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Namun demikian, Yeremia diyakinkan akan kehadiran Allah bersamanya yang cukup untuk mengalahkan semua usaha musuh-musuhnya melawan dia. Yeremia memohon kepada Allah untuk melawan musuh-musuhnya sebagai hakim yang benar dan berdoa memohon pertimbangan atas perkaranya. Yeremia sangat bersuka cita dan memuji Allah dalam keyakinan penuh bahwa Allah akan tampil untuk melepaskannya. Begitu penuhnya ia dengan penghiburan kehadiran Allah bersamanya, dengan perlindungan ilahi yang dialaminya, dan dengan janji-janji ilahi yang diandalkannya, sehingga dalam kelimpahan sukacita itu, ia mendorong dirinya sendiri dan orang-orang lain untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Selanjutnya dalam Injil kita melihat pernyataan terus terang Tuhan Yesus bahwa Dia dan Allah Bapa adalah satu, membuat orang-orang Yahudi berang dan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Bagi mereka, ucapan Yesus jelas menghujat Allah karena Dia menganggap dirinya setara dengan Allah. Tuhan Yesus memberikan dua argumentasi yang membela klaim keilahiannya. Pertama, ia mengutip Mazmur bab 82 ayat 6 yang berkata, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Menurut pemazmur, Allah sendiri menyapa umat Tuhan yang menerima firman-Nya dengan menyebut mereka sebagai anak-anak Allah. Kalau penerima firman Allah dilayakkan untuk disapa anak Allah, betapa lebih layak lagi Dia yang diutus Allah ke dunia, yaitu firman yang inkarnasi itu disapa sebagai Allah. Jadi, dari segi bahasa menyebut Yesus sebagai anak Allah atau Allah tidak salah. Kedua, klaim Yesus sebagai anak Allah dapat dibuktikan kebenarannya melalui pekerjaan yang dilakukannya. Karya Kristus adalah melakukan pekerjaan Bapa. Perbuatan-perbuatan Yesus yang mengandung sifat ajaib dan moral terpuji.
menyatakan kesatuan kehendak dan kesatuan misinya dengan kehendak dan misi Bapa. Itulah sebabnya Yesus menanyakan kepada mereka kesalahan apa yang telah Dia kerjakan sehingga mereka ingin merajam Dia. Salah satu karya agung Tuhan Yesus Kristus adalah kematiannya di kayu salib untuk menggenapkan misi penyelamatan Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hasil karyanya. Hidup kita yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa seharusnya menjadi saksi akan keilahian Tuhan Yesus. Dengan hidup kudus, menjunjung tinggi kebenaran, dan menegakkan keadilan, kita sedang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Atas keadilan itu, sudah sepantasnya kita menyerukan seruan yang sama dengan Nabi Yeremia. Pujilah Tuhan. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan adalah, sudahkah kita mengandalkan Tuhan atas perkara-perkara hidup kita dan memuji Dia atas segala kebaikan yang telah kita terima? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar mampu mengimani Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengerjakan segala hal yang baik yang telah kami terima dan kami syukuri. Sebab Engkaulah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.